Cerita berawal di Rusia, tepatnya di penjara Cholmichornya, penjara paling kejam dengan penjagaan paling ketat di Rusia, karena dihuni para penjahat kelas kakap yang paling berbahaya yang akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Kita diperlihatkan seorang pria kumuh yang bekerja sebagai pembersih toilet penjara, bernama Yuri Boyka. Dia sedang berlatih, tampak dia memiliki cedera di kakinya karena suatu insiden di masa lalu. Di penjara sendiri sedang mengadakan turnamen mencari sosok Vector terkuat yang akan mewakili penjara Rusia untuk ikut serta dalam turnamen penjara internasional pertama. Tak lama, Boyka datang untuk menantang Saikov, berkata dia bukanlah juara sejati. Si bos pun mengizinkan Boyka bertarung, karena dia adalah mantan juara sebelumnya, meskipun kakinya sekarang cedera. Akhirnya, Boyka lah yang akan ikut serta dalam turnamen tersebut. Ternyata, Saikov bukanlah tandingan Boyka. Singkat cerita, tibalah Boyka ke negara Georgia sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen antar penjara internasional yang pertama kali. Para petarung pun sudah berkumpul di penjara Gorgon. Kepala sipir berkata, mereka tidak akan memperlakukannya secara khusus. Mereka akan diperlakukan sama seperti tahanan pada umumnya di sini. Ini adalah Gorgon, neraka bagi tahanan, dan menyuruh mereka untuk mengenalkan diri. Jerry Lam, asal Korea Utara, pembunuhan. Andrei Kretz, Kroasia, pembunuhan 2 orang. Petros Mapros, Yunani, membunuh 3 orang. Jean Dupont, Prancis, pembunuhan. Yuri Boyka, pembunuhan. Rodrigo Silva, Brazil, pembunuhan. Turbo dari Amerika Serikat, pembunuhan ganda. Raul Quinones, asal Kolombia, penyeludupan dan pembunuhan. Setelah berkenalan, mereka diantarkan ke sel mereka masing-masing di sana. Di sisi lain, di hotel para pemilik penjara pun berkumpul untuk makan siang bersama. Tak lama, mereka disambut tuan rumah bernama Rejo. Rejo bilang, kita di sini memiliki tujuan yang sama, yaitu uang. Karena pertarungan ini akan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin dengan risiko serendah-rendahnya. Acara ini akan ada banyak tamu, tokoh-tokoh penting, yaitu orang-orang kaya yang akan bertaruh mendukung Vector andalan mereka masing-masing. Besok harinya, para Vector ini mereka dibawa ke pertambangan batu untuk ikut serta dalam bekerja di pertambangan. Dan ya, alih-alih berlatih, mereka malah disuruh kerja paksa, menambang batu. Turbo pun keberatan. Dia di sini untuk bertarung, bukan untuk menambang batu. Melihat petarung tuan rumah sendiri malah asik nyantai sambil baca buku novel ayat-ayat cinta. Setelah pulang bekerja, mereka diberi kesempatan 1 jam untuk berlatih. Pertarungan hari pertama tiba antara Vector Brazil Rodrigo Silva melawan Vector Yunani Petros Mapros, dan para bandar judi pun sudah ramai memasang taruhannya.
Dan kemenangan pertama berhasil dimenangkan oleh Silva. Ia bertarung dengan gerakan sambanya yang sulit dibaca gerakannya. Fighter kedua adalah Turbo dari Amerika Serikat melawan Andrei Krejc dari Kroasia. Ya, selain jago ngebacot, Turbo juga jago dalam boxing. Dengan telak menghajar lawannya sampai tumbang tertidur nyenyak. Taruhan ketiga yaitu Yuri Boyka, Rusia melawan Jean Dupont dari Prancis. Boyka lolos ke babak selanjutnya. Pertarungan keempat dari Kolombia, Raul Quinones, fighter tuan rumah, dijuluki Dolor, yang artinya rasa sakit. Siapapun lawannya akan binasa. Dolor melawan Bruce Lee KW asal Korea Utara. Dolor pun menang telak. Setelah usai pertandingan tadi, para fighter yang kalah pun dikumpulkan untuk diantarkan pulang. Dan ya, alih-alih diantarkan ke penjara asal mereka, ketua sipir malah mengantarkan mereka pulang ke sang pencipta Tuhan yang Maha Kuasa. Besok harinya, mereka kembali bekerja menambang batu. Turbo yang kagum melihat Boyka semalam mengajaknya ngobrol sambil menyentuh kakinya. Karena terlalu banyak mengoceh, Boyka pun menghajarnya. Boyka berkata, "Tutup mulutmu, mulutmu bobangke." Turbo yang tidak terima pun langsung berkelahi. Sampai harus dipisahkan oleh sipir. Sipir pun mengurung mereka ke ruangan isolasi yang sangat sempit sekali. Hanya cukup berdiri saja. Turbo mengajak ngobrol Boyka. Boyka pun tidak menghiraukannya. Dia berteriak pengen berak. Boyka pun menyuruhnya berak di celana. Gaga, si bosnya Boyka dan bosnya Turbo pun ingin menjenguk petarungnya. Di penjara, mereka berdua berkata kepada bosnya, dia disuruh bekerja paksa di sini. Dengan kaki yang dirantai, dipaksa memecahkan batu seharian. Dan hanya dikasih waktu 1 jam berlatih. Mendengar itu semua, bos pun marah dan langsung menemui Rejo, ketua penjara ini. Apa maksud mereka melakukan semua ini terhadap fighter mereka? Rejo berkata mereka sudah mempersiapkan semua ini sesuai rencana mereka agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan resiko serendah-rendahnya. Dengan begini mereka untuk mengatur semua sesuai rencananya. Rejo menyuruh mereka memasang semua uangnya taruhan mereka ke Dolor, orang Kolombia itu. Dia akan menghasilkan uang yang sangat banyak kepada kalian yang belum pernah kalian bayangkan. Mereka berdua sudah tahu turnamen ini sudah diatur. Meskipun begitu, mereka kesini untuk menang agar mendapatkan kebebasan. Most important. Here, the people you fight, they are not just in the ring.
Setelah bekerja, mereka dipersilakan berlatih 1 jam. Turbo yang mengeluh pun berkata, apa mereka gila? Boro-boro mau latihan, jalan saja susah. Di kantin sendiri, baru saja mereka ambil makanan, sipir pun menyuruh mereka berdua lanjut bekerja tanpa sarapan sama sekali. Turbo mengeluh, kita dicurangi. Mereka sengaja menghabiskan tenaga kita sebelum bertanding. Boyka berkata kita harus putar balikan keadaan dan mengambil keuntungan dari kerja paksa ini. Mereka pikir kita bekerja. Kita akan buat pekerjaan ini sebagai latihan. Dan ya, mereka bekerja sambil berlatih memperkuat fisik mereka. Namun saat latihan, lutut Boyka pun kembali kambuh. Turbo mengambil bunga liat, diberikannya ke Boyka. Berkata, bunga ini bagus untuk lututnya yang nyeri. Boyka bertanya, siapa itu ditato Turbo? Turbo menjawab, dia adalah putrinya. Karena itulah ia ingin bebas untuk bertemu anaknya dan harus memenangkan turnamen ini agar ketemu putrinya kembali. Dia belum pernah bertemu putrinya lagi semenjak umurnya 1 bulan. Turbo balik bertanya apa alasan Boyka ke turnamen ini. Tuhan telah memberkati sebuah anugerah yang hanya satu. Aku adalah petarung paling lengkap di dunia. Sepanjang hidupnya dia hanya terus berlatih untuk membuktikan bahwa dia pantas dihormati. Turbo pun berkata dia akan merasa bersalah saat mengalahkan orang seperti itu. Mereka sudah berbondong-bondong memasang taruhannya di pertarungan pertama semifinal ini antara Yuri Boyka Rusia melawan Rodrigo Silva dari Brazil. Di tengah pertarungan itu, lutut Boyka kambuh kembali. Alih-alih melemah, Boyka pun semakin brutal untuk mengakhiri pertandingan ini. Rejo harap-harap cemas. Boyka terlihat sangat kuat. Dia pikir Turbo tidak kalah kuat sama sepertinya dan mengeluhkan metodenya yang kurang efektif. Kepala sipir pun berkata akan meningkatkan usahanya lagi. Malamnya Turbo diajak ke selnya. Mereka menuduh Turbo sebagai pasangan gay dan di penjara ini dilarang berhubungan seperti itu. Para sipir pun langsung mengeroyok Turbo dengan brutal. Ya, mereka menggunakan cara licik untuk membuat Turbo cedera sebelum pertandingan. Selesai sarapan, Boyka yang tak sengaja melihat Turbo pun yang babak belur di kasurnya dengan berlumuran darah. Melihat kondisi Turbo yang terluka parah, Boyka pun menyuruhnya untuk kabur dari sini. Kamu tidak akan bertahan hidup-hidup saat pertandingan besok. Mereka memastikan itu dengan membuatnya seperti ini. Turbo bersikeras akan tetap bertahan untuk bertarung. Dia tidak akan mundur hanya karena sedang terluka. Meskipun dia kalah, dia akan tetap kembali ke asalnya. Tahanan di sana berkata, petarung sebelumnya yang sudah kalah, semuanya pun menghilang. Tak ada satupun yang keluar hidup-hidup dari sini. Akhirnya Turbo pun nurut untuk menunda pertarungannya di lain waktu dan memutuskan untuk kabur dari penjara ini. Sipir melihat mereka ingin kabur,
Boyka pun melepaskan borgol di kaki Turbo dan menyuruhnya lekas melarikan diri ke hutan. Setelah dibuat pingsan, Boyka tersadar di hadapan ketua Rezo, kepala sipir, dan ternyata bosnya pun juga sudah berada di sana. Dia berkata dia sudah membuat taruhan baru. Karena Turbo sudah kabur, mereka akan mengadakan pertarungan antara Boyka melawan Dolor di final. Dan tibalah pertarungan final. Dolor yang menggunakan obat-obatan pun tampak lebih unggul dalam pertarungan ini. Ya, Dolor melukai kaki Boyka, membuatnya cederanya semakin parah. Saat melihat kain pel, Boyka teringat saat dulu dia kalah dan berakhir di toilet. Melihat itu, memancing amarahnya keluar akan masa lalu Boyka. Boyka pun bangkit kembali ke ring. Akhirnya, Boyka berhasil menjadi juara turnamen penjara internasional. Para bos pun murka. Semua uangnya mereka habiskan karena sudah menghabiskan semua uangnya untuk menaruh si Dolor. Selesai pertarungan, para sipir berkata Boyka tidak akan bebas karena sudah bertanggung jawab atas perginya Turbo. Boyka bilang dia sudah menyelesaikan tugasnya. Sebagaimana Vector, apapun selanjutnya ia sudah tidak peduli lagi. Saat akan dieksekusi, kepala sipir memujinya sebagai petarung yang lumayan hebat. Tetapi pada akhirnya dia hanya seperti buah busuk yang akan dibuang. Dan ya, Boyka berhasil selamat ditolong oleh si Turbo dan membawanya pergi dari sana. Ternyata Turbo dan si bos bekerja sama untuk menolong Boyka. Si bos berkata dia dari awal memang memasang Boyka, tapi setelah semua kejadian ini, dia semakin yakin untuk bertaruh semua uangnya. Karena semakin Boyka marah, maka dia akan semakin kuat. Dengan lutut yang kuat maupun tanpa lutut sekalipun, Boyka tetap menjadi petarung terhebat di dunia, terutama saat ia marah. Si bos berkata itu hadiah kecil untuknya, 1 koper uang. Dan kini Boyka sudah menjadi pria yang bebas sekarang. Turbo mengucapkan terima kasih sudah menolongnya waktu itu.
Mereka pun berpamitan. Setelah perjuangan panjang yang dilaluinya, akhirnya Boyka pun bebas dari penjara. Boyka pun berlari bahagia menghirup udara bebas. Tamat.